Halo semuanya, selamat datang di MD Manhwa. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita manga manhwa yang berjudul Peerless Medical Sage. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita gaskan ke alur ceritanya. Di sebuah kota Songshan, villa keluarga Tang, terdengar suara teriakan yang sangat kencang. Su Haoran, keluar kamu. Dengarkan baik-baik. Pernikahan yang diatur oleh ayahku dan guru sulapmu itu, aku sama sekali tidak mengakuinya. Ucap nona besar grup Tang Xinyi, sambil marah. Kemudian Su Haoran pun menjawab, istriku, jangan keras kepala. Kamu tahu, malam ini adalah malam pernikahan kita. Masa yang bahagia sangat berharga. Cuy, siapa yang mau denganmu? Su Haoran, bawa saja uang ini untuk mencari wanita lain. Untuk melewati masa bahagia itu. Ucap Tang Xinyi sambil melempar uang ke arah Su Haoran. Su Haoran pun terkejut dan menangkap uang tersebut yang dilemparkan oleh Tang Xinyi kepadanya. Lalu ia bergumam, hei, wanita ini benar-benar galak sekali. Su Haoran pun melangkah keluar dan berkata, aku sudah menerima uangmu. Mengenai mencari wanita lain, aku akan mempertimbangkannya baik-baik. Tapi istriku, suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta kepadaku. Sambil tersenyum, keluar kamu. Dasar orang tidak tahu malu. Ucap Tang Xinyi sambil marah-marah. Setelah Tang Xinyi tenang, dia duduk di kasur sambil menggenggam teleponnya. Tang Xinyi sedang menelpon ayahnya. Ayah, kamu atur Su Haoran bajingan itu ke luar negeri. Putrimu ini bisa menyelesaikan masalah kota logistik Asia Timur sendiri. Ujar kata Tang Xinyi kepada ayahnya. Kemudian ayah Tang Xinyi berkata, Xinyi, kamu tidak bisa memutuskan masalah ini. Kamu harus menyetujuinya. Ayah melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kelak kamu akan mengerti. Tapi ayah, Tang Xinyi belum selesai berbicara dengan ayahnya. Tapi teleponnya sudah terputus. Dengan raut wajah yang mencurigakan, Tang Xinyi berkata, Su Haoran, kamu tunggu saja. Bagaimana aku akan membereskanmu besok. Di suatu kamar tidur, Su Haoran berbaring santai sambil berkata, sifatnya memang sedikit galak. Benar-benar layak menjadi istriku. Aku suka itu. Tanpa disadari mata langit Su Haoran aktif. Mata langit adalah salah satu dari 6 kekuatan dewa agama Buddha. Taoisme menyebutnya sebagai mata langit. Kekuatan dewa ini bisa melihat kepalsuan dan menembus segala benda nyata. Dengan aktifnya mata langit Su Haoran, ia sedang melihat istrinya yang sedang mandi. Sambil dia terpukau, lantas ia pun berkata, istriku benar-benar luar biasa. Dadanya besar, pinggangnya ramping, kakinya panjang, kulitnya benar-benar putih, sungguh pemandangan yang indah. Tunggu, tidak terlalu baik jika aku terus melihatnya kan? Tidak apa-apa melihat istri sendiri tidak melanggar hukum. Sambil tertawa mesum, beberapa jam berlalu. Su Haoran mendengar suara kedatangan seseorang. Dia melompat dari kasurnya berjalan keluar untuk memeriksanya. Ada orang yang datang. Sialan, mereka malah menyerang di saat aku diusir ke bawah. Ucap Su Haoran. Setelah keluar dari kamar, Su Haoran mendengar suara teriakan. Tolong, Su Haoran. Su Haoran pun bergegas lari menuju kamar Tang Xinyi sambil berkata, siapa yang tidak tahu diri ini? Beraninya menindas istriku. Dengan cepat ia mendobrak pintu kamar istrinya. Su Haoran, tuh, tolong aku, ucap Tang Xinyi penuh rasa ketakutan. Su Haoran mendapati 2 orang pembunuh bayaran di kamar istrinya. Ia melepas bajunya, sambil meletakkan bajunya ke tubuh Tang Xinyi. Su Haoran berkata, apa mungkin kamu keluar tanpa memakai apapun? Aku mendengar ada gerakan. Jadi sekedar menarik sebuah jubah mandi, lalu keluar untuk memeriksanya. Ujar kata Tang Xinyi sambil ia tersipu malu.
Tidak apa-apa jika mendadak masuk. Apa kalian juga pantas melihat tubuh indah milik istriku? Ucap Su Haoran sambil melirik tajam ke pembunuh. Pembunuh itu pun mengangkat senjata tajamnya sambil berkata, "Dasar gila. Otakmu tidak waras. Kemari dan memohon kepadaku. Aku akan membuatmu sedikit sadar." Tanpa banyak omong pembunuh itu meluncur serangannya kepada Su Haoran dan Tang Xinyi. "Sudah jangan banyak omong kosong. Cepat bunuh Tang Xinyi," ucap pembunuh satunya. Pisau pembunuh itu pun melesat ke depan wajah Tang Xinyi. Dengan cepat Su Haoran menghentikan gerakan pembunuh dan berkata, "Kamu ingin membunuh siapa?" Tanpa basa-basi Su Haoran pun langsung menendang muka si pembunuh itu. Pembunuh itu pun berteriak kesakitan, sampai beberapa giginya lepas. Su Haoran pun langsung menarik tangan pembunuh itu. Ia dibanting ke bawah. Lalu ia tergeletak tak berdaya. Su Haoran pun menginjak kepala pembunuh itu sambil berkata, "Katakan, siapa yang menyuruh kalian kemari?" Melihat raut wajah si pembunuh yang satunya yang ketakutan melihat duel tadi, ia berkata, "Cepat-cepat sekali. Apakah ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh manusia?" Tanpa basa-basi dia langsung kabur keluar. "Orang ini hebat sekali. Lebih baik aku pergi dulu," ucap pembunuh itu di dalam hati. Su Haoran pun langsung melompat dari atas kamar istrinya untuk mengejar pembunuh itu. Ia pun berkata, "Kamu sudah melihat istriku masih ingin pergi." "Su Haoran," Tang Xinyi berteriak memanggilnya. Ia pun terbengong melihat tingkah laku Su Haoran yang pemberani itu. "Maniak ini. Sebenarnya siapa Su Haoran ini?" ucap Tang Xinyi. Seketika itu terdengar suara teriakan seseorang. "Nona besar, Nona, kamu baik-baik saja?" Pengurus rumah Qian Wuwang datang bersama beberapa pengawalnya. Tang Xinyi menjawab, "Paman Wuwang." Paman Wuwang berkata dengan sangat santainya, "Nona, tenang saja. Pria berjubah hitam itu sudah dibereskan. Ada Haoran. Kamu akan baik-baik saja." Tang Xinyi pun kebingungan dan bertanya, "Paman Wuwang, kenapa kamu juga bisa berbicara sama dengan ayahku? Apa dia benar-benar sehebat itu? Bagaimana mungkin orang yang belajar di bawah perguruan Tuan Huan Cheng tidak hebat?" Tang Xinyi sambil berpikir, ini adalah pernyataan yang sama sekali tidak berdasar. Benar tidak kelihatan kalau Paman Wuwang adalah seorang penggemar tidak berotak. Tapi, lawan datang dengan persiapan. Apa orang itu benar akan baik-baik saja? Dia pun kelihatan khawatir terhadap Su Haoran. Di luar tempat lain Su Haoran terlihat kesakitan, sambil memegang bahu tangannya yang berlumuran darah. Ia pun berkata, "Gawat, malam ini ada jebakan." Seketika itu ia menyadari keberadaan seseorang dan berkata, "Di mana orangnya? Keluar, cepat keluar kamu." Dengan teriakan yang sangat kencang, pembunuh itu sedang mengintai Su Haoran dari belakang mobil dan berkata, "Kamu ingin menjadi pahlawan, malah tidak tahu kemampuan diri sendiri." Ia pun langsung berputar arah menancap gas motornya dan berencana menabrak Su Haoran. "Semua orang yang menghalangi misi harus mati," ucap pembunuh itu. Su Haoran pun terkejut karena pembunuh itu muncul dari arah belakang. "Matilah." Di sisi lain Su Haoran pun berkata, "Mati." Di saat itu Su Haoran melemparkan 3 buah jarum perak ke arah pembunuh itu dan tepat mengenai lehernya. Tidak butuh waktu lama pembunuh itu pun terjatuh di depan Su Haoran. Apa yang kamu lakukan padaku? Bukankah kamu sudah terluka?" ucap si pembunuh itu sambil menahan rasa sakit. Su Haoran pun langsung membersihkan noda darah yang ada di bahunya dan menjawab, "Kalau aku tidak berpura-pura, apa kamu bisa berinisiatif muncul sendiri?" Setelah Su Haoran menjelaskannya, sekarang ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada pembunuh itu. "Sekarang, giliran kamu yang menjawab pertanyaan dariku." Dan ia pun mengeluarkan 3 jarum perak lagi untuk mengancam pembunuh itu. "Katakan, siapa yang mengutusmu kemari?"
Pembunuh pun menjawab dengan rasa ketakutannya itu. Aku akan mengatakannya. Rumah sakit Baohe. Su Haoran pun melancarkan serangan 3 jarumnya lagi ke leher pembunuh itu. Seketika pembunuh itu tergeletak mati. Hei, jangan mati, Cih. Benar-benar lemah, ucap Su Haoran sambil tersenyum manis. Kemudian Su Haoran mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa tubuh pembunuh itu. Alhasil ia menemukan sebuah lambang di tubuh pembunuh itu. Ternyata orang dari Asosiasi Dewa Kegelapan. Ia pun berpikir sejenak dan berkata, kenapa grup Tang bisa menyinggung orang yang sulit dihadapi ini? Setelah itu ia mengeluarkan ponselnya lalu ia menelpon Paman Wuwang. Paman Wuwang, aku sudah membereskan pembunuhnya. Kamu utus orang untuk mengurusi mayatnya. Aku masih harus ke suatu tempat. Setelah memberitahu Paman Wuwang, Su Haoran pun beranjak menaiki motor untuk menuju ke suatu tempat. Ia pun berhenti di depan rumah sakit Baohe dan berkata, rumah sakit Baohe adalah rumah sakit paling terkenal di kota Songshan. Bukankah Dokter Jenius Song bosnya ini biasanya berhubungan dengan orang yang berkuasa? Kenapa mereka bisa berhubungan dengan Asosiasi Dewa Kegelapan? Seketika itu Su Haoran mengaktifkan lagi mata langitnya untuk memeriksa keadaan. Ia pun berpendapat bahwa tidak ada orang di dalam. Kebetulan sekali. Biarkan aku masuk untuk melihat-lihat. Su Haoran pun menyadari ada yang datang. Masih ada pembunuh. Sebuah mobil dengan kecepatan penuh dan tak terkendali berhenti di depan Su Haoran. Wah, gerakan ular apa ini? Ucap Su Haoran sambil terkejut. Ini pasti bukan pembunuh. Sayang sekali mobil mewah ini. Supirnya biasa saja. Dia malah berani mengemudi dalam keadaan mabuk. Ucap Su Haoran sambil kecewa. Pintu mobilnya terbuka dan seorang gadis keluar dari mobil itu berbicara. Kakak, Su Haoran pun bengong melihat seorang gadis cantik yang memanggilnya. Aku merasa kesakitan. Ucap gadis cantik itu. Su Haoran berkata, aku salah. Supir ini bagus sekali. Ia pun tersenyum mesum melihat postur tubuh gadis cantik itu yang indah. Gadis cantik itu pun mengambil dompetnya di mobil. Ia berkata kepada Su Haoran, merepotkan kakak. Apakah bisa mengantarkan aku ke rumah sakit terdekat? Aku bisa memberikan uangku padamu. Su Haoran pun mengulurkan tangannya seakan-akan dia mengambil uang tersebut. Akan tetapi ia memegang tangan gadis itu untuk memeriksanya. Su Haoran memberitahu gadis cantik itu dan berkata, ada yang salah. Kamu keracunan. Tanpa berlama-lama Su Haoran membawa gadis cantik itu ke sebuah hotel. Hei, anak muda sekarang benar-benar begitu terbuka. Ucap petugas hotel itu kepada Su Haoran. Su Haoran pun menjawab, aku tidak seperti itu. Bukan apanya. Ini kamar nomor 305. Ucap petugas hotel itu sambil menggoda Su Haoran. Su Haoran pun segera mengambil kunci kamar tersebut. Dan memapah gadis itu menuju kamar. Petugas hotel berkata kepada Su Haoran, pelan sedikit. Jangan sampai merusak lift kami. Anak muda benar-benar begitu terburu-buru. Setelah sampai di kamar, Su Haoran membaringkan gadis itu di kasur. Lalu ia mengangkat ke atas baju gadis itu. Kemudian Su Haoran menyiapkan jarum peraknya untuk melakukan pengobatan akupuntir ke gadis itu. Su Haoran menancapkan 3 buah jarum perak ke perut gadis itu. Gadis itu merasa tidak nyaman dan ia pun tersadarkan. Su Haoran berkata kepada gadis itu, kamu sudah sadar. Gadis itu terkejut melihat ada Su Haoran di depannya. Ia pun berteriak sangat kencang. Di mana aku? Siapa kamu? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Su Haoran menjawab sambil menjelaskan kepada gadis itu. Apa kamu bisa? Jangan begitu berlebihan. Kamu keracunan dan aku yang sudah menolongmu. Berapa banyak alkohol yang kamu minum? Aroma alkoholmu seberat ini. Gadis itu menjawab, kamu yang menolongku. Gadis itu teringat akan kejadian sebelum ia mabuk. Hari ini aku pergi mengikuti acara ulang tahun temanku. Ada pria asing yang memberiku minuman alkohol.
Aku menyadari ada hal yang tidak beres. Lalu mencari alasan ke toilet dan kabur diam-diam. Tidak disangka masih saja. Gadis itu belum selesai berbicara. Su Haoran membuka selimut yang menutupi tubuh gadis itu. Ia berkata, ya, itu trik yang sering dijumpai. Gadis itu terkejut terhadap perilaku Su Haoran. Ia pun berteriak sambil memaki Su Haoran. Mesum, cabul. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanpa disadari jarum perak yang berada di perut gadis itu bergerak dan mengakibatkan gadis itu kesakitan. Sakit sekali. Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Ingin membunuhku ya? Ucap gadis itu kepada Su Haoran sambil kesakitan. Su Haoran pun memegang tangan gadis itu dan menariknya ke atas. Ia berkata, aku ingin mengambil jarumku. Jangan bergerak sembarangan. Aku tidak bisa menjamin akan menusukmu lagi. Su Haoran menyabut satu buah jarum perak yang berada di perut gadis itu. Gadis itu berteriak, sakit sekali, sampai ia meneteskan air mata. Petugas hotel pun terdengar suara teriakan yang sangat kencang dan berkata, hei, anak muda sekarang benar-benar begitu terburu-buru. Suaranya juga sebesar ini. Gadis cantik itu pun menangis sambil berkata, aku ingin menelpon paman polisi. Ada maniak yang menusukku dengan jarum. Juga tidak membiarkan aku menolaknya. Su Haoran menjawab perkataan gadis itu. Kamu jelas tahu aku sedang menolongmu. Sambil mencabut jarum perak, gadis itu pun berteriak. Sakit sekali. Namaku Su Haoran. Siapa namamu? Ucap Su Haoran kepada gadis itu dan mencabut jarum perak yang terakhir. Gadis itu menjawab. Namaku Dong Xiu. Panggil aku Xiu saja. Sakit sekali. Tidak ada 10 miliar aku tidak bisa bangun. Xiu menangis meronta-ronta seperti anak kecil. Xiu teringat sesuatu hal dan bertanya kepada Su Haoran. Tunggu. Su Haoran, kamu adalah pria tampan yang menikah dengan Kak Xinyi di luar negeri itu kan? Su Haoran pun menjawab, ya. Aku adalah pria tampan yang bisa segala hal. Sambil ia memasukkan jarum perak ke saku baju. Aku dan Kak Xinyi adalah teman terbaik. Kamu bisa menetralkan racun dengan jarum. Kakak ipar. Apa kamu dokter jenius? Ucap Xiu kepada Su Haoran. Su Haoran pun berkata, racunmu sudah hilang. Karena kamu sudah minum alkohol. Besok saja baru pulang. Aku pergi dulu. Xiu menjawab, kakak ipar, besok aku pergi mengunjungimu dan Kak Xinyi ya. Kamu sudah menikahi wanita idola seperti Kak Xinyi ini. Ada banyak tuan muda di kota Songshan yang menunggu untuk melamar. Kamu harus berhati-hati. Kakak ipar, Su Haoran berkata dengan santainya. Kamu tenang saja. Ia pun berjalan meninggalkan Xiu dan berkata di dalam hati. Mereka hanya sekelompok orang yang tidak terorganisir saja. Lihat, siapa yang bisa mengalahkan siapa. Setelah Su Haoran meninggalkan hotel, ia pulang ke rumah dan berbicara dengan Paman Wuwang. Paman Wuwang bertanya kepada Su Haoran, Haoran, bagaimana situasinya? Su Haoran pun menjawab dan menjelaskan kepada Paman Wuwang. Paman Wuwang, aku sudah memastikan satu hal. Lawan adalah asosiasi Dewa Kegelapan dari negara R. Mereka biasanya bertindak sangat kejam. Kita harus membuat banyak persiapan. Tang Xinyi mendengar percakapan Su Haoran dengan Paman Wuwang. Ia berkata di dalam hati, asosiasi Dewa Kegelapan. Kalau begitu, tadi dia keluar dan mengejar orangnya sendirian. Baik, aku akan pergi mengaturnya. Kamu dan Xinyi sudah menikah. Jangan tidur pisah kamar. Itu akan merusak hubungan. Istirahatlah lebih awal. Ucap Paman Wuwang kepada Su Haoran. Su Haoran menjawab, baik, sudah merepotkan Paman Wuwang. Tang Xinyi berkata di dalam hati, tidak tahu apakah dia terluka atau tidak. Ia pun khawatir dengan keadaan Su Haoran. Tang Xinyi bertanya kepada Su Haoran, Su Haoran, kenapa kamu keluar selama ini? Su Haoran pun tersenyum sambil ia minum kopi dan menjawab, bukankah kamu memberiku uang untuk pergi bermain? Aku harus bermain lebih lama. Tang Xinyi pun merona dan berkata, dasar mesum, sambil melempar bantal ke arah Su Haoran. Wah,
Istriku, kamu jangan sembarang melempar barang, ucap Su Haoran sambil menangkap bantal yang dilempar oleh Tang Xinyi. Tang Xinyi berkata, lebih baik kamu jangan pulang lagi selamanya. Ia pun berjalan meninggalkan Su Haoran. Istriku, tunggu aku, ucap Su Haoran memanggil Tang Xinyi. Di keesok pagi hari, Tang Xinyi menendang pintu kamar Su Haoran sambil berkata, orang malas, masih tidak mau bangun. Kamu ingin tidur sampai jam berapa? Tang Xinyi sambil membuka selimut Su Haoran. Ia pun terkejut melihat Su Haoran yang tidak memakai baju. Su Haoran berkata, untuk apa datang mencariku sepagi ini? Tang Xinyi menjawab, kenapa kamu tidur tidak pakai baju? Aku beritahu kamu. Aku ini bukan untuk diamati, ucap Su Haoran sambil menutupi burung kecilnya dengan selimut. Tang Xinyi pun menjawab, siapa yang ingin melihatmu? Cepat bangun dan ikut ke kantor denganku. Tang Xinyi berjalan keluar meninggalkan Su Haoran. Su Haoran berkata kepada Tang Xinyi, kenapa aku harus ikut denganmu? Tang Xinyi menjawab, karena kamu sudah berjanji pada ayahku akan melindungiku. Jadi, kamu harus menjadi supirku.